Renungan pagi 15 April 2020. Firman Tuhan terambil dari surat Efesus 5 ayat 19 dari versi Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Firman Tuhan berkata demikian: Pakailah kata-kata dari Mazmur, nyanyian puji-pujian, dan lagu rohani di dalam percakapan-percakapanmu. Hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kidung pujian dalam keseharian. Siapa yang suka bernyanyi? Saya salah satu pribadi yang suka bernyanyi, terlepas baik atau tepatnya nyanyian saya dari kidung, nada lagunya. Ada orang yang suka bernyanyi, ada orang yang suka mendengarkan nyanyian. Ada yang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menciptakan syair indah dengan musiknya. Dan ada orang yang lain yang diberikan kecakapan oleh Tuhan di dalam vokal untuk menyanyikan pujian itu. Intinya, secara umum kita manusia menyukai simfoni nada yang indah. Simfoni nada yang indah membuat perasaan kita nyaman. Mungkin juga menangis haru, atau mungkin tersenyum gembira, dan membuat tubuh kita bersemangat, pikiran dan hati menjadi positif di dalam menghadapi kehidupan. Luar biasa, kumpulan bunyi nada yang tersusun apik begitu punya kuasa mempengaruhi kehidupan manusia. Andai saja simfoni yang indah itu selalu dapat digemakan setiap hari. Alkitab di dalam surat Efesus yang kita baca khususnya memberikan jawaban ya. Simfoni nada indah itu harus digemakan oleh orang percaya di dalam kehidupannya sehari-hari, bukan hanya melalui nada pujian tetapi di dalam kata-kata percakapan kita. Paulus menuliskan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus tentang bagaimana harus hidup sebagai sebuah simfoni pujian indah untuk Tuhan di dalam nyanyian pujian Mazmur dan lagu rohani, bahkan dalam perkataan di dalam kita bercakap-cakap dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti firman ini mau mengajar pada kita untuk kita bercakap-cakap lalu tiba-tiba bernyanyi seperti di dalam film-film India. Tapi maksudnya adalah setiap kata kita itu enak untuk didengar seperti mendengarkan sebuah kidung atau simfoni nada yang indah. Yang kemudian ketika kata-kata yang kita ucapkan itu didengar oleh orang lain, kata-kata itu menjadi sebuah kata-kata yang menyejukkan hatinya, membangun semangatnya, membuatnya dapat berpikir positif dan bersemangat dan mampu mengarungi hidup karena ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi inilah pesan Paulus di jemaat Efesus. Bersyukur untuk iman jemaat Efesus dan mengundang mereka untuk hidup di dalam sebuah cara hidup baru yang baik. Salah satunya di dalam perkataan yang enak didengar, layaknya sebuah simfoni pujian. Namun dalam keseharian sering kali kita mendengar orang tidak dapat berkata-kata baik. Seakan-akan ada yang menghambat untuk kata-kata baik itu diucapkan. Mungkin penyebab terhambatnya kata-kata baik itu adalah kekecewaan, kebencian, kemarahan, luka batin, atau prasangka-prasangka yang salah terhadap orang lain. Dan kemudian keluarlah dari mulut kita bukan simfoni yang indah, namun nada yang sumbang berupa makian, hardikan, kata kotor, dan ungkapan buruk yang lainnya. Saudaraku, di dalam kondisi kekinian saat ini, saya begitu sedih bahwa saat ini viral beberapa video yang
menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang menggunakan perkataan-perkataan tidak baik untuk ditujukan kepada pribadi lain atau masyarakat lain. Beberapa contoh saya ambil. Viralnya video yang menggambarkan kumpulan pengemudi transportasi tertentu yang merasa kecewa terhadap lembaga yang mewadahi mereka, dan dalam kekecewaan mereka lalu amarah, hardikan, ancaman, bahkan sumpah serapah keluar dalam kata-kata mereka. Atau ada contoh lain di mana ada pribadi-pribadi yang pulang dari rumah kecewa atas bantuan sosial masyarakat yang telah mereka terima, dan kemudian mengeluarkan kata-kata kelakar yang sembrono kepada pemimpin daerahnya. Patut disesalkan keadaan itu. Kata-kata baik yang harusnya meluncur daripada mulut kita, seringkali yang terjadi sebaliknya, kata-kata yang buruk dan sembrono. Bagaimana membendungnya? Apakah yang perlu kita lakukan kepada mereka? Apakah kita juga perlu mengatakan kata yang kasar dan mencemooh mereka? Saya melihat di sini yang perlu kita lakukan pada saat ini dalam kondisi yang seperti ini adalah mari kita kembali kepada diri kita sendiri untuk menjadi sadar dan memulai. Sadar bahwa hidup akan lebih baik di dalam perkataan-perkataan yang baik dan indah. Sebab kata-kata yang baik seperti sebuah kidung dan simfoni yang memulihkan dan membawa kehidupan yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan yang kedua, memulai. Ya, kita perlu memulai untuk melakukan itu. Memulai berkata-kata, kata-kata yang baik layaknya kidung indah, walau di dalam kondisi yang pelik, di dalam perekonomian yang sulit. Sebab kata-kata yang baik dan indah menunjukkan hati yang beriman dan hati yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku, marilah jadikanlah perkataanmu kidung yang indah di dalam kehidupanmu sehari ini, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui setiap perkataanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup saat ini merupakan sebuah kehidupan yang sulit. Salah satu kesulitan yang sedang dialami adalah kesulitan di dalam perekonomian. Maka pada saat ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk para saudara-saudara kami, mereka yang dipercaya Tuhan untuk menjadi pengusaha yang memberikan lapangan pekerjaan untuk banyak orang boleh bekerja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami para pengusaha itu di dalam segala resesi ekonomi Indonesia yang sedang terjadi. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, kehikmatan yang dapat membuat mereka dapat melaksanakan yang terbaik untuk terus bisa menyediakan pekerjaan yang layak kepada saudara-saudara yang lain, sehingga ada sebuah keseimbangan perekonomian yang terus terjaga. Dan yang selanjutnya kami ingin berdoa buat para pejabat kami dari tingkat yang paling tinggi di pusat sana sampai daerah. Berikanlah kepada mereka hikmat untuk bisa mengatur apa-apa yang perlu untuk kebutuhan sosial masyarakat. Kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia secara umum ke dalam kesulitan ini. Kami mau mengatakan bahwa kami boleh terus bisa bersyukur, terus bisa hidup layak, karena kami meyakini ada berkat Tuhan yang selalu datang buat kehidupan kami. Inilah kiranya doa kami Tuhan. Kami mau percayakan hidup kami mau percayakan segala kedirian kami untuk menjadi sebuah ungkapan yang indah, sebuah syukur yang layak untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin.